Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas seputar Fed dan ini banyak banget kalian request ya lewat kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan kayaknya banyak yang request seputar Fed dan banyak yang minta update juga nih soal altcoin satu ini karena memang Fed harganya atau secara price action ini lagi koreksi terus dari waktu ke waktu ya. Yang mana kalau kita ukur nih dari ya let's say dari topnya yang terlihat di sini sampai ke bawah sini, ini lebih kurang udah minus 80% lebih teman-teman dari titik tertingginya. Dan itu drawdown yang cukup signifikan ya. Ditambah ternyata di Q1 kayaknya agak nggak sesuai harapan nih untuk Fed ini. Mengingat Fed ini kan masih termasuk ke dalam salah satu big cap dari narasi AI. Dan kita bakalan bahas nih buat potensi dan probabilitas pergerakan harga Fed buat ke depannya dan juga nanti saya coba akan deliver beberapa data juga seputar Fed ini. Tapi sebelumnya tentu disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Nah, pertama-tama di sini seperti biasa kita bakalan buka dulu dari segi market cap-nya atau CMC ya, dari CMC coinmarketcap.com. Dan di sini Fed per video ini saya record ada di posisi ke-61 ya. Namun kalau misalkan kita coba slide ke atas dan let's say kita coba untuk sortir nih mungkin ya. Kita sortir dari narasinya yaitu AI di sini. Nah, kita pencet AI. Nah, di sini kita bisa lihat lebih kurang Fed ini termasuk salah satu koin yang ya lumayan big cap lah ya teman-teman, di mana posisinya aja di sini berada tepat di antara IP dan juga The Grab teman-teman. Dan kalau kita coba lihat datanya buat Fed ini dalam beberapa waktu terakhir ya atau lebih tepatnya dalam 24 jam terakhir di sini Fed open interest-nya memang mengalami pelemahan di angka berkisar lebih kurang minus 4,87%, teman-teman. Nah, kita coba balik ke chart-nya nih, kalau misalkan kita coba lihat dari, chart atau pergerakan harganya, di sini per video ini saya record, Fed ini ada di harga $0,485 per koinnya, teman-teman. Dan ini tentunya udah turun ya dari harga-harga sebelumnya, yang mana sebelumnya nih, sempet sampai harga yang sangat tinggi yaitu di $3 dan yang sangat disayangkan ternyata Fed harus koreksi cukup signifikan. Dan di sini ya yang bisa kita amati adalah Fed ini sekarang sedang berada di supportnya yang, cukup krusial teman-teman atau di demand area-nya yang ada di sini. Di mana sangat disayangkan sebenarnya major demand area-nya yang sebelumnya di sini udah di breakdown teman-teman, yang mana waktu itu saya notice ya, ini adalah area ya quote on quote area hidup dan matinya Fed. Jadi di sini adalah area support yang kuat banget, yang mana sebelumnya ini kan jadi resistance yang sangat kuat ya buat Fed. Dan di sini kalian juga bisa lihat, jadi resistance juga bahkan di saat Fed sebelum take off teman-teman. Namun sangat disayangkan, pada akhirnya ya di sini harus di-breakdown dan ya setelah ini di-breakdown kalian bisa lihat Fed ini makin terpuruk teman-teman secara price action dan terus koreksi ke level demand area yang sekarang teman-teman. Dan dia udah hit ya di demand area yang di sini dan, actually saya udah gambar area demand zone di sini cukup lama. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau nonton video pembahasan seputar Fed yang sebelumnya pernah saya bahas, kalian juga boleh feel free buat mampir ke sana dan kalian bisa cek nih apakah memang, area-area di sini udah saya gambar sebelumnya atau belum gitu. Dan di sini ya kalau misalkan kita coba amati, ada beberapa potensi pergerakan harga yang mungkin terjadi sama Fed ini, di mana yang pertama ada potensi ya, buat Fed ini justru kalau dari POV saya dan ini sekali lagi nih cuman pendapat saya dan sangat mungkin salah, untuk itu jangan dijadikan sebagai acuan atau saran finansial. Di sini ada potensi buat Fed ini, eee, breakdown teman-teman dari demand area-nya. Dan let's say dia bergerak kayak gini ya, lebih kurang kayak gini dan ada potensi dia mendekati demand zone atau demand area yang ada di bawah sini. Nah, alasannya kenapa? Sebenarnya alasannya cukup simpel, teman-teman. Yang pertama, kalian bisa lihat di sini. Nah, kalian bisa lihat pertama-tama di demand area yang di sini, yang ada di range inilah ya. Ketika Fed ini testing ke demand area di sini, ini kalian bisa lihat kita dapat konfirmasi bahwasannya demand area ini banyak buyers yang tertarik membeli ya. Kalian bisa lihat di sini, ini direpresentasikan dengan adanya big candle yang sangat besar di sini. Dan itu kan artinya di demand area ini ada banyak nih orang-orang yang mau akumulasi buat Fed ini sendiri. Namun kalian bisa lihat nih di demand area di sini teman-teman, ini kita nggak dapat pullback yang seperti ini, melainkan kita dapatnya ya cuman candle kecil ini teman-teman, namun dilanjutkan langsung dengan penurunan lanjutan. Dan kalian juga bisa coba bandingin ya, ketika di sini kenapa pada saat itu saya bilang demand area ini krusial banget, karena kalian bisa lihat nih, bandingin penurunannya itu memang kuat, tapi kenaikannya juga ya so-so nggak kalah kuat teman-teman. Tapi kalau kita bandingin secara momentum untuk yang di demand area sekarang, ini kalian bisa bandingin penurunannya
drastis banget, ya kalian bisa lihat ini candle merah yang sangat tinggi semuanya, tapi kalian bandingin sama, eee, konfirmasi yang diberikan di demand area ini atau pullback yang diberikan nih kecil banget teman-teman. Jadi secara momentum sangat tidak apple to apple ya untuk, bearish dan juga bullish-nya secara candle. Jadi ini kita dari candle seperti ini kita bisa tahu bahwasannya, sellers itu sangat-sangat lebih mendominasi dibandingkan buyers. Dan dari situ, secara momentum kita bisa lihat ya bahwasannya selling pressure-nya lebih kuat dan maka dari itu ada potensi justru demand area ini akan di-breakdown dan Fed akan lebih kurang ya membentuk kurang lebih pergerakan mungkin aja kayak gini, teman-teman. Karena seperti yang saya katakan, ini sering banget terjadi ya, di mana kalau kalian lihat ya, misalkan ada suatu aset nih dia breakout important area tertentu, ada potensi dia buat testing dulu ke important area sebelumnya yang di breakout dan dia baru, mengalami penguatan harga atau penurunan harga kembali. Dan, sama kasusnya dengan yang di sini ada potensi dia kayak gini teman-teman, di mana dia breakdown dulu and then testing dulu baru mengalami koreksi ke level-level harga selanjutnya, gitu lebih kurang. Dan jika Fed ini ternyata memang valid buat breakdown dari demand area ini, maka salah satu, area yang teman-teman boleh banget pantau atau wajib banget teman-teman pantau adalah demand area di sini, karena ini adalah salah satu target penurunan yang ya cukup realistis ya buat di-hit sama Fed ini. Tapi sekali lagi, kita juga tetap harus buka kemungkinan karena kita nggak ada yang pernah tahu ya market crypto ini dinamis dan kalau misalkan tiba-tiba ada news atau ada informasi nih yang membuat pasar itu cenderung bullish terhadap market crypto atau market-market beresiko lainnya atau aset beresiko lainnya, bisa aja ternyata tiba-tiba Fed ini, dapat nih untuk volume perdagangan yang besar atau volume pembelian yang besar, volume akumulasi yang besar dan bisa aja ternyata Fed ini berhasil rebound dari demand area ini. Dan jika hal ini yang terjadi, tentu ini malah jadi bagus ya, malah jadi positif buat Fed ini, karena paling enggak ada potensi buat Fed ini bisa testing lagi ke area resistance yang ada di sini paling enggak teman-teman, dan juga sekaligus testing nih di, trend line-nya yang, udah lama terbentuk dan masih di-respect oleh Fed ini sendiri teman-teman, lebih kurang seperti itu. Dan kalau teman-teman mungkin mau lihat nih, Fed ini bisa bullish kembali, itu sebenarnya agak cukup berat teman-teman untuk syaratnya, karena kita tahu titik high kita ada di sini ya, lebih kurang. Nah, di sini ada titik high kita. Jadi buat Fed ini bisa kembali bullish lagi, dia harus, breakout at least untuk supaya area di sini dan juga trend line-nya sama titik high-nya, teman-teman. Jadi dia harus, paling enggak PR-nya di awal-awal adalah dia harus breakout dulu deh, sorry teman-teman. Dia harus breakout dulu dari trend line yang di sini, plus dia harus breakout dulu deh dari resistance-nya yang ada di sini. Dan tentu saya tahu itu nggak gampang teman-teman dan butuh liquidity yang sangat besar. Oleh karena itu dari POV saya sendiri, ini potensi yang lebih mungkin untuk terjadi adalah potensi yang pertama tadi, di mana Fed, berpotensi breakdown dari demand area ini dan terkoreksi ya mungkin secara target yang realistis bisa ke demand area di bawah sini. Meskipun mungkin ada teman-teman yang bakal bilang nih, "Ah, ini stochastic RSI-nya udah, oversold nih, udah jenuh jual, ada potensi buat rebound." Dan ya memang argumen itu nggak bisa disalahin, memang benar. Tapi teman-teman juga harus realistis ya, bahwasannya tetap ada loh aset yang ketika udah oversold itu dia terus turun dan sebaliknya ada loh aset yang udah overbought atau udah jenuh beli tapi tetap naik teman-teman, kayak gitu lebih kurang. Dan di sini kita bakalan coba lihat data-data seputar Fed ini, di mana kalau kita lihat di sini teman-teman, ya lebih kurang kita lihat di sinilah ya. Nah, di sini kita bisa mengamati bahwasannya Fed, kita bisa lihat ya di Q1 ternyata secara performance itu tidak sesuai yang diharapkan, di mana Q1 digadang-gadang sebagai narasi AI, tapi sekarang Q1 udah mau berakhir dan ini juga kita udah di penghujung bulan Maret ya. Tapi di bulan Maret sendiri Fed ini minus 25,5%, di bulan Februari minus 36,3%, dan di bulan Januari average-nya minus di 19,3%. Sehingga kalian bisa lihat di Q1 secara rata-rata ini Fed mengalami pelemahan di angka berkisar minus 61,7% gitu teman-teman, lebih kurang. Dan tentu kita tahu nih ini bukan return yang bagus untuk suatu aset tertentu. Padahal di kuartal 1, 2 tahun sebelumnya ini Fed nih cenderung hijau teman-teman. Dan mungkin ini juga return yang nggak diharapkan ya oleh para teman-teman juga yang holder atau hold dari, koin Fed ini sendiri. Dan oke, lebih kurang kayak gitu sebenarnya buat analisa seputar Fed, tapi di sini yang mungkin lebih buat saya penasaran adalah gimana di Q2-nya. Mengingat teman-teman, kalau kalian lihat secara historikal ya, di kuartal 2 ini Fed dalam 4 tahun sebelumnya berturut-turut ini merah semua teman-teman. Jadi dari 2021 sampai 2024 ini Fed merah semua teman-teman. Dan kalau di total ya dari 2019 ke 2024 ini Fed itu cuma pernah sekali hijau di kuartal 2 dan sisanya merah. Jadi ini 5 merah, 1 hijau teman-teman. Dan secara historical, kuartal 2 adalah kuartal dengan return Fed yang paling buruk. Lebih kurang seperti itu, tapi ya, kita nggak ada yang tahu ya. Let's say apakah di Q2 ini,
justru performa Fed bakalan makin bagus atau justru di Q2 ini performa Fed malah bakalan makin jelek, teman-teman, dan mengulangi histori di 4 tahun sebelumnya. Coba kalian komen nih pendapat kalian seputar Fed ini gimana? Saya penasaran banget, teman-teman boleh komen aja di kolom komentar di bawah, dan coba komen nih siapa aja kalian yang hold dari Fed ini dan, kalian posisinya gimana? Apakah lagi running profit atau justru lagi nyangkut nih, teman-teman? Feel free ya kasih pendapat kalian di kolom komentar di bawah, dan juga jangan lupa nih buat teman-teman yang mau request analisa koin, boleh banget request aja, jangan malu-malu, jangan sungkan, boleh request aja langsung di kolom komentar di bawah. Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya kayak koin Fed ini, teman-teman. Lebih kurang kayak gitu. Dan oke, dan satu lagi ya teman-teman, jangan lupa nih buat teman-teman yang mau follow Instagram saya, boleh banget nih follow buat, Instagram account saya dengan username tertera. Dan kebetulan saya juga masih agak-agak bingung sebenarnya buat konten-konten apa yang bakalan saya bahas di Instagram account ini. Dan buat teman-teman yang mungkin punya saran nih, "Bang, kayaknya saya penasaran deh tentang hal ini atau hal apa gitu teman-teman di seputar dunia kripto dan investasi," atau bahkan di luar itu mungkin kalau teman-teman ada penasaran dikit dan mungkin saya bisa bantu jawab, bakalan saya usahakan buat bantu jawab dan mungkin saya buatin kontennya, teman-teman. Atau sesimpel teman-teman yang mau nanya-nanya, boleh juga tanyain aja di Instagram account saya, dan udah banyak kok teman-teman yang nanya-nanya lewat DM, lewat komen juga ada beberapa, dan, hampir semuanya pasti saya balas, teman-teman. Dan oke, lebih kurang kayak gitu, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis, dan sampai jumpa teman-teman di video-video selanjutnya.